rumah? Apa kabar hari ini? Dahsyat! Luar biasa! Yes, yes, yes! Puji Tuhan! Saya diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Puji Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, saat ini Tuhan mau beribadah. Apa adik-adik siap untuk beribadah? Siap! Puji Tuhan. Nah, kalau siap beribadah, berarti Tuhan harus siapkan apa? Siapkan Alkitab. Torang siapkan torang hati dan pikiran untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, torang harus tetap semangat. Torang harus gembira. Nah, sekarang torang mau memuji Tuhan. Enci mau mengundang torang untuk bangkit berdiri. Torang semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum torang mau berdoa, torang menyanyi bersama-sama lagu yang berkata Hanya Bagi Yesus. Kepadamu ya Tuhan Allah, karena Engkau begitu baik, sangat baik dalam kehidupan kami, sehingga boleh nyata di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami masih diberikan lagi waktu dan kesempatan untuk beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau mau hadir di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini. Engkau menuntun kehidupan kami pribadi lepas pribadi, begitu dengan anak-anak sekolah minggu kami, sehingga mereka boleh siap untuk mengikuti ibadah di pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, ibadah kami di pagi hari ini hanya boleh jadi hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. More.
dance too. I wanna dance today. I wanna dance today. I wanna dance today. Because of Jesus. More, more, more. I want more, more, more. We praise you. Bergembira, bergembira semua, hilangkan semua duka, ikutlah bergembira. Tirukanlah, 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 tirukanlah. Marilah bergembira, bergembira semua, hilangkan semua duka, ikutlah bergembira. Tirukanlah, 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 tirukanlah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, cetakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, orang mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, di saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau memberkati kami, agar supaya dalam membaca dan mendengarkan firman Tuhan sebentar, kami boleh melakukan itu dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah firman yang akan kami dengarkan sebentar itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Mari kita membaca Alkitab dalam kitab Bilangan, pasalnya yang ke-27, kita baca dari ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Kita membaca bersama-sama dengan judul Yosua mengganti Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meribah dekat Kades di padang gurun Sin." Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala." Lalu Tuhan berfirman kepada Musa,
Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar, dan atas titahnya mereka akan masuk, ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, tema perenungan kita di saat ini adalah Tuhan penolongku, dan judul cerita kita di pagi hari ini yaitu Aku Pasti Dipimpinnya. Nah, siapa itu yang memimpin kita? Dialah Tuhan Allah. Siapa yang tidak kenal dengan Musa? Nah, Musa adalah orang yang Tuhan pilih menjadi pemimpin bangsa Israel. Dia dipakai Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan. Nah, bahkan selama 40 tahun dia mengembara di padang gurun, Musa memimpin bangsa Israel atas pertolongan Tuhan. Musa dipakai Tuhan sangat luar biasa, sebab ketika bangsa Israel hendak menyeberang Laut Teberau, Musa melakukan sesuatu yang luar biasa atas pertolongan Tuhan. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun, yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Adik-adik, Musa juga memimpin orang Israel melawan musuh-musuh mereka dalam peperangan, dan mereka mendapat kemenangan. Dalam hal apapun, Musa selalu dipimpin oleh Tuhan, sehingga ia selalu berhasil
dalam apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Pemimpinan Musa selesai ketika mereka sudah berada di dekat tanah Kanaan dan hendak memasukinya. Tuhan memilih Yosua sebagai pengganti Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Tuhan meminta Musa untuk naik ke Gunung Abarim, dan dari sanalah Tuhan memperlihatkan kepada Musa tanah Kanaan yang indah itu. Sehingga sekalipun tidak memasukinya, Musa sudah melihatnya dengan matanya sendiri. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh. Letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar, dan atas titahnya mereka akan masuk. Ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari cerita kita di pagi hari ini? Yaitu seperti halnya Musa dan Yosua, maka setiap orang siapapun dia termasuk adik-adik dapat dipilih Tuhan menjadi seorang pemimpin. Dan ketika Tuhan memilih kita menjadi pemimpin, maka kita harus percaya bahwa Tuhan sendirilah yang akan memimpin kita supaya kita berhasil. Musa ataupun Yosua tidak pernah dibiarkan Tuhan, begitu juga dengan kita. Tuhan mau supaya kita tetap taat kepadanya, melakukan apa yang benar sesuai firman Tuhan, dan selalu minta hikmat dan pertolongan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, semoga boleh memberkati kehidupan adik-adik beserta keluarga di rumah. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan,
oleh karena kasih, kemurahan, dan penyertaan Tuhan, sehingga ibadah kami di pagi hari ini boleh berjalan dengan segala baik. Itu semua karena kasih dan penyertaan-Mu. Tuhan Yesus, Bapa kekal di dalam kerajaan sorga, kami mau berdoa bagi anak-anak sekolah minggu yang ada di jemaat Genit Immanuel Lola. Biar kiranya Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka pergi dan berada. Tadi juga kami sudah membaca dan mendengarkan akan cerita firman Tuhan. Biarlah cerita firman Tuhan ini selalu menjadi kekuatan, penopang di dalam kami menjalani kehidupan ini, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menjalankan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi semua anak-anak sekolah minggu yang pada saat ini mungkin ada yang sakit. Biar kiranya Tuhan Yesus menjaga mereka. Tuhan Yesus mau memberkati kehidupan mereka, makanan, minuman yang mereka konsumsi, sehingga mereka boleh mendapat kesembuhan hanya daripada Tuhan Yesus. Kami berdoa juga bagi seluruh guru-guru sekolah minggu yang ada di jemaat Genit Immanuel Lola. Tuhan berkati kehidupan mereka, agar supaya Tuhan mereka selalu melayani Tuhan Yesus dengan penuh kekuatan, dengan penuh kebanggaan untuk memuliakan akan nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami kepadamu. Seluruh kehidupan kami ya Tuhan, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kasih dan kuasa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar doa Bapa kami, dan pada saat ini akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini dan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhanku satu, namanya Yesus, Juru Selamatku, namanya Yesus, Dia nomor satu dalam hatiku. Tuhan Yesus Kristus. Tuhanku satu, namanya Yesus, Juru Selamatku, namanya Yesus, Dia nomor satu dalam hatiku. Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang ada di rumah saat ini, diundang untuk berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Nah, adik-adik yang ada di rumah, puji Tuhan karena ibadah kita di pagi hari yang indah ini boleh selesai dengan segala baik. Itu semua karena penyertaan dan pertolongan dari Tuhan Yesus. Nah, diucapkan terima kasih kepada adik-adik semua beserta dengan orang tua yang sudah bersama-sama beribadah di pagi hari yang indah ini. Terima kasih dan shalom.